Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, seharusnya kita memahami apa isi dan tujuan dari Al-Quran. Fakta Islam akan memberikan informasi ringkasan atau makna dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina diturunkan di Madinah, terdiri dari 286 ayat. Surat Al-Baqarah mencangkup tentang hukum syariat Islam, hukum riba, hukum khamr dan judi, hukum perkawinan dan perceraian. Fakta Islam akan menjelaskan yang pertama, hukum syariat Islam. Islam menjaga umatnya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang. Batasan-batasan tersebut diwujudkan dalam hukum syariat Islam. Tujuan hukum syariat Islam adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kepatuhan. Syariat Islam adalah seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulnya. Definisi syariat Islam dalam makna umum mencangkup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, warisan, dan pemberian. Yang kedua, hukum riba. Riba adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga. Dalam hukum syariat Islam, hukum dari riba adalah haram. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Sederhananya, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam uang. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 275. Hadis Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga adalah hukum khamr dan perjudian. Hukum khamr mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Rasulullah bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum minuman keras atau khamr haram dan termasuk dosa besar. Hikmah diharamkannya khamr yaitu masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras, menjaga kesehatan jasmani rohani, menjaga hati agar tetap bersih. Kemudian hukum perjudian. Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang keempat, hukum perkawinan dan perceraian. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikahi perempuan maupun laki-laki yang bukan beragama Islam, sebab pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan agama. Kemudian hukum perceraian, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Itulah makna atau ringkasan dari Surat Al-Baqarah versi Fakta Islam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube ini supaya berkembang dan selalu memberikan informasi seputar Islam.